Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang tafsir dari surah An-Nasr, ya, yang mana insyaallah kita akan memasuki ayat yang pertama dari surah ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan kita dengan pembahasan yang baru, sedikit kita ingin memurajaah pelajaran kita yang telah lalu, yang mana pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang apa? Nama-nama sudah, kemudian momen-momen atau keutamaan dari surah An-Nasr, dan kita sebutkan tidak ada dalil yang sahih berkaitan tentang keutamaan ataupun momen-momen pembacaan surat ini. Dan kita sebutkan juga surah An-Nasr itu Makkiyah atau Madaniyah. Para ulama sepakat bahwasanya surah An-Nasr adalah Madaniyah. Baik, sebagaimana kita juga sudah bahas tentang tafsir secara global dari surah An-Nasr, yang mana kita sebutkan bahwasanya surah An-Nasr itu adalah surah yang berisikan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kemenangan. Ya, jadi janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah dan juga kaum mukminin. Sebagaimana kabar gembira bahwasanya para manusia itu akan masuk ke dalam agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong. Dan di antara potret kemenangan tersebut adalah Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Mekah. Maka ketika hal itu terjadi,
ketika Mekah sudah ditaklukkan, maka itu salah satu pertanda akan dekatnya ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau di akhir surah agar beliau memperbanyak apa? Fasabbih, bertasbih. Kemudian bihamdi rabbika, berarti bertahmid. Ya, kemudian wastaghfir, beristighfar. Kenapa? Karena Allah berjanji akan mengampuni beliau. Innahu kana tawwaba. Baik. Nah, ini berkaitan tentang tafsir global dari surah An-Nasr. Nah, berkaitan tentang tafsir global ini, kita sudah sebutkan satu pelajaran berharga, yaitu bagi para pengusung dakwah yang hak, yang senantiasa konsisten dalam mengusung tauhid, as-sunnah dan al-haq, pasti mereka akan mendapatkan cobaan, ujian, ya, dan kewajiban mereka adalah bersabar untuk menghadapi tantangan dan cobaan tersebut, ya, karena kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya dengan kesabaran. Berbeda dengan orang yang tidak sabar. Di antara potret orang yang tidak sabar ketika menghadapi cobaan di dalam mengikuti kebenaran, mengikuti al-haq, kemarin kita sebutkan dua model. Yang pertama apa? Meninggalkan al-haq, ya. Pokoknya kalau sudah diucapi orang macam-macam, ya, dikucilkan, dibully dan seterusnya, maka dia pun meninggalkan al-haq. Ini menandakan dia tidak sabar. Atau jenis yang kedua, dia tetap bertahan, ya, memegang prinsipnya, tetapi ternyata dia terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, ya, kada sabar. Baik, nah, maka yakinlah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat di antaranya, ya, agar kita senantiasa bersabar, ya, karena kunci di antara kunci pertolongan Allah adalah dengan kesabaran. Baik. Maka pada malam hari ini kita akan mulai tafsir rinci berkaitan dengan surah An-Nasr. Ya, kita memasuki ayat yang pertama. Bunyinya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ingat, ini yang pertama itu dzal. Yang kedua itu jim, ya. Jadi pas membaca tuh beda. Idza jaa nasrullah, ya. Tapi biasanya, ya, orang tua itu kan lebih gampang idza jaa nasrullah. Kan ada bedanya, ya. Ulun kada tahu apa artinya tuh, amun dirubah jadi jim berataan tuh. Idza jaa nasrullah. Itu nyaman pang diucapkan. Ya, mainda akan huruf zal, mengana akan huruf zal itu ngalih kadang. Ya, tapi ya dilatih supaya bisa. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, al-fathu di ujungnya tuh. Tapi di waqaf jadinya idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ada haknya di belakang. Apa artinya? Idza, apabila, jaa, telah datang, nasrullah, pertolongan Allah. Ya, ada nggak yang artinya nasrullah di sini? Kan ada tuh orang yang bernama Nasrullah. Artinya pertolongan Allah. Wal fathu, apa artinya fathu? Baik. Al-fathu itu asalnya dari kata fataha yaftahu.
ya, membuka. Fathu berarti pembukaan. Ya, cuman ya ditafsirkan di sini maksudnya al-fathu adalah penaklukan atau kemenangan. Jadi ketika telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan atau penaklukan, maka ayat ini ya pian bisa kalau nulis ya, tadi terlewatkan sudah masa menulisnya ya. Baik, karena insyaallah pekan depan kita mulai menulis lagi, belajar menulis surah An-Nasr. Baik, ayat ini dan nanti ayat yang sesudahnya. Apa ayat sesudahnya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ayat ini dan ayat sesudahnya itu merupakan kabar gembira bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Maka dalam ayat ini kabar gembiranya ada dua, yaitu nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan penaklukan. Maka ada dua ya, pertolongan dan penaklukan. Pertama, pertolongan. Ya, pertolongan Allah itu banyak bentuknya. Bisa pertolongan itu berbentuk kemenangan atas musuh. Ya. Dan ini bisa berupa kemenangan secara fisik. Ya, sebasar kemenangan dalam peperangan. Jadi berperang dengan orang kafir terus menang. Ya, maka ini kemenangan secara fisik. Bisa juga ya kemenangan argumen, seperti kemenangan argumen kaum muslimin dalam meluluh lantakan fitnah-fitnah, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir ya, diantaranya Yahudi dan Nasrani dan seterusnya, atau ahlul bid'ah yang menyebarkan berbagai macam syubhat. Kalau kita bisa meluluh lantakan fitnah-fitnah, syubhat-syubhat mereka, maka ini merupakan kemenangan juga. Ya, kemenangan dalam berargumen. Dan ingat, yang namanya pertolongan an-nasru ya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 126, "Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Tidak ada kemenangan kecuali dari Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Baik, itu berkaitan tentang pertolongan. Yang kedua tadi apa? Penaklukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penaklukan di sini? Penaklukan yang dimaksud di sini menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, maksudnya adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Baik, apa yang dimaksud dengan penaklukan? Pembebasan. Kenapa harus dibebaskan? Menguasai, menaklukkan ya. Yang mana asalnya kota Mekah itu adalah kota yang dipenuhi dengan kesyirikan, kekufuran, kemudian dikuasai, ditaklukkan oleh kaum muslimin ya, sehingga jadilah kota Mekah kota keimanan ya. Kota yang tersebar di situ ya ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Ya, karena sebelum ditaklukkannya kota Mekah ya, ada dua kubu. Kubu kaum musyrikin yaitu di Mekah dan kubu kaum muslimin di Madinah. Maka ketika Mekah dikuasai oleh kaum mukminin, maka dua kubu ini yaitu asalnya musyrik dengan mukmin, jadilah keduanya menjadi negeri kaum muslimin. Baik.
Nah, berarti kalau kita membahas tentang Fathu Makkah, berarti kita akan menceritakan secara ringkas tentunya berkaitan tentang Fathu Makkah. Ya, sebenarnya pembahasan tentang Fathu Makkah itu panjang. Ya, kalau kita ceritakan dari awal sampai akhir bisa memakan 5 pertemuan hanya membahas tentang Fathu Makkah. Jadilah majelis tafsir menjadi majelis sirah lagi. Nah, gitulah konsekuensi belajar tafsir. Karena di dalam Al-Qur'an itu ya tercakup di dalamnya macam-macam. Ada fikihnya, ada tauhidnya, ada sirahnya, ada akhlaknya, ya, dan seterusnya. Banyak juga kisah-kisah umat-umat terdahulu dan juga sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pertanyaan, kapankah terjadinya Fathu Makkah? Nah, baik, Fathu Makkah ini sebelum Nabi berhijrah atau sesudah Nabi berhijrah? Wah, ini sepakat ya. Kalau sampai mengatakan sebelum berhijrah ini parah ya. Baik. Berarti ketika sudah Nabi setelah berhijrah, maka nanti jawabannya bisa hijriyah. Tinggal tahun keberapa? Tahun keberapa? 10. Itu Haji Wada nanti. Ya, sebelum itu 18 meninggal sudah Nabi 18 Hijriah. 8 Hijriah. 6. Itu yang betul ya. Jadi peristiwa penaklukan kota Mekah itu pada tahun 8 Hijriah. Baik, tahunnya sudah tahu. Bulannya baik, clue-nya ya, nih petunjuknya. Bulannya itu sama dengan bulan terjadinya perang Badar, Ramadan. Ya, jadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Batu tanggalnya, Bang? Ini Fathu Makkah lawas lagi kalau kita sirah ya. Kita belum perang Badar lagi ya, masih di awal-awal. Kalau tanggalnya disebutkan oleh para ulama adalah 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, jadi di antara peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam yang itu terjadi pada bulan Ramadan, di antaranya adalah perang Badar, kemudian Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Nanti juga ada perang Qadisiyah ya, dan penaklukan Andalus. Ya, tentunya ini setelah Nabi SAW meninggal dunia yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad. Ya. Baik, maka banyak peristiwa-peristiwa di dalam bulan Ramadan yang ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan produktif. Ya, bukan bulan yang malas-malasan ya. Baik. Kembali. Jadi kembali penaklukan kota Mekah itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kenapa peristiwa Fathu Makkah ini sampai terjadi? Apa sih yang pemicu terjadinya Fathu Makkah? Nah, disebutkan peristiwa ini dipicu oleh tindakan kaum musyrikin Quraisy yang melanggar perjanjian damai Hudaybiyah yang disepakati antara orang-orang musyrik dengan kaum muslimin. Baik, peristiwa Hudaybiyah kapan? Tahun berapa? Nah, ulang. Baik, adakah pendapat lain selain 7? Ya, 2 tahun sebelumnya, yaitu perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriyah. Yang mana dalam perjanjian tersebut adalah diantaranya adalah genjatan senjata. Ya, tidak boleh menyerang satu sama lain.
Nah, di antara perjanjian Hudaybiyah tersebut, ya, ingat ini kan perjanjiannya antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana dengan suku-suku yang lain? Maka suku-suku yang lain, ya, yang sebagiannya musyrik, mereka bebas memilih mau masuk kubu mana, baik kubu kaum muslimin atau kubu orang-orang musyrik. Nah, ternyata di antara kubu yang itu bergabung dengan kaum muslimin disebut dengan kabilah Khuza'ah. Dia musyrikin, mereka musyrikin. Ya, tapi mereka bergabung dengan kubu kaum muslimin di Madinah. Sementara ada kabilah yang lain disebut kabilah Bakr. Mereka bergabung dengan kubu kaum musyrikin di Mekah. Dan ternyata kabilah Khuza'ah, ya, sekutunya kaum muslimin tadi, dan kaum Bakr, sekutunya kaum musyrikin, dari dahulu sudah terjadi perang di antara mereka. Pian bisa mencernanya dengan baik. Khuza'ah bersekutu dengan kaum muslimin. Ya, sementara Bakr, kaum Bakr bersekutu dengan kaum musyrikin. Nah, kaum muslimin dengan kaum musyrikin itu punya perjanjian Hudaybiyah, tidak boleh saling serang, bahkan sudah ditandatangani. Maka orang-orang yang bergabung dengan kaum muslimin atau kaum musyrikin wajib juga mengikuti perjanjian ini. Sudah? Tapi ternyata Bakr, kaum Bakr yang itu merupakan sekutunya kaum musyrikin itu melanggar perjanjian. Ya, akhirnya mereka menyerang musuh mereka. Kan mereka tadi Khuza'ah dengan Bakr tadi terjadi permusuhan. Ternyata Bakr menyerang kaum Khuza'ah. Ya, sampai terbunuh sebagian di antara mereka. Maka datanglah seseorang, ya, dan ternyata ketika Bakr tadi menyerang Khuza'ah, ternyata dibantu, ya, oleh kaum musyrikin, mengirimkan bantuan, ya, baik personel ataupun senjata kepada Bani Bakr. Yang akhirnya beberapa orang dari suku Khuza'ah tadi sempat menghadap Nabi SAW, ya, atau melaporkan hal ini kepada Nabi SAW di kota Madinah. Ya, mereka mengabarkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh kafir Quraisy dan Bani Bakr. Maka hal ini menyebabkan Nabi SAW pun murka. Ya, berani-beraninya mereka melanggar perjanjian. Dan ingat, kaum muslimin itu sudah kuat. Disebutkan kaum muslimin itu sudah memiliki pasukan 10.000 kurang lebih. Ya. Baik. Karena merasa bahwa mereka telah melanggar perjanjian, orang kafir Quraisy, wah ini kita nih sudah melanggar perjanjian nih. Maka Muhammad pasti tidak akan tinggal diam. Ya, pasti mereka bisa menyerang kita nih. Maka akhirnya orang kafir Quraisy itu agak ketakutan karena mereka, ya, mereka sudah mulai lemah, ya, dari segi pertahanan mereka. Sementara kaum muslimin sudah mulai kuat. Akhirnya mereka pun, ya, mengirim utusan, yaitu Abu Sufyan. Yang mana Abu Sufyan pada waktu itu masih kafir dan dia adalah pemimpin kaum musyrikin pada waktu itu, salah satu pemimpin kaum musyrikin. Jadi langsung pemimpinnya yang turun, ya, meminta maaf kepada Rasulullah dan meminta agar memperpanjang perjanjian mereka agar tetap gencatan senjata. Ya. Baik, Abu Sufyan ini siapanya Nabi? Mintuhan Nabi. Berarti orang tua dari istri Nabi. Siapakah istri Nabi tersebut? Romlah bintu Abi Sufyan. Baik, nama lain dari Romlah siapa? Ummu, antara dua itu aja kan, Ummu Salamah atau Ummu Habibah? Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ya. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ya, dan Abu Sufyan ini punya anak yang lain yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Ummu Habibah dengan Muawiyah itu dingsanak. Sudah?
Dan ternyata ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ya, beliau sudah masuk Islam ya pas setelah nanti Fathu Makkah ini. Tapi waktu itu beliau belum masuk Islam. Maka pertama ketika Abu Sufyan dikirim ke Madinah, yang pertama kali dikunjungi oleh Abu Sufyan itu adalah putri beliau. Ya, putri beliau Ummu Habibah sudah masuk Islam, sudah dinikahi oleh Rasulullah. Ya, bahkan Ummu Habibah sudah pernah ke Habasyah sebelumnya. Ya, kemudian setelah itu dinikahi oleh Rasulullah. Dan hubungan antara Ummu Habibah dengan Abu Sufyan itu sudah lama terputus, ya, karena Islam telah memisahkan mereka. Maka ketika Abu Sufyan mendatangi ke Madinah, yang pertama kali ditemui oleh Abu Sufyan adalah putri beliau, Ummu Habibah. Baik, nah ceritanya begini. Jadi ketika Abu Sufyan mendatangi putrinya, ternyata putrinya ya menyambutnya dengan ketus, ya, tidak suka dengan kedatangan ayahnya. Ya, ketika dia ingin berbincang dengan putrinya dan ingin duduk di atas alas duduk, jadi semacam tikar gitu, ternyata Ummu Habibah langsung menggulung tikarnya tadi, alasnya tadi. Ya. Maka Abu Sufyan pun heran melihat tingkah putrinya tadi. Ya bunayya, wahai putriku, ma adri araghibti bi an hadzal firash am raghibti bihi anni. Apakah engkau tidak suka aku duduk di alas ini, ataukah sebaliknya engkau tidak suka alas ini aku duduki? Ya, apakah engkau kasihan kepadaku sehingga engkau tidak mau aku duduk di sini? Ya, ataukah engkau tidak mau aku duduk di sini? Ya. Maka kata Ummu Habibah dengan lantang menjawab, bal huwa firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah alas yang biasa diduduki oleh Rasulullah. Wa anta rajulun musyrikun najisun. Ya, sementara engkau adalah seorang musyrik yang najis. Ini parah banget ya. Walam uhibba an tajlis ala firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak suka engkau duduk di atas alas ini. Ini ketegasan Ummu Habibah. Dan ini ya sikap Ummu Habibah. Ini memang ya kan memang seharusnya seorang anak tuh walaupun orang tuanya masih dalam keadaan kafir tetap diperintahkan untuk bersikap lembut. Nah, tapi kenapa Ummu Habibah dalam hal ini keras kepada ayahnya? Karena dalam kondisi ayahnya ini ingin meminta perjanjian dengan Nabi SAW, dan ini jelas akan ditolak oleh Nabi dan diperintahkan oleh para sahabat jangan sampai ada yang membantu Abu Sufyan dalam masalah ini. Maka Ummu Habibah pun bersikap keras kepada ayahnya dalam hal ini. Ya. Baik, dan jadi pertama didatangilah Ummu Habibah dan sikapnya seperti itu, ya sudah sampai-sampai Abu Sufyan berkata, wallahi laqad asabaka ya bunayyah ba'di syarrun. Wahai putriku, sungguh engkau telah terkena pengaruh buruk sejak berpisah denganku, ya. Akhirnya Abu Sufyan pun keluar. Baik. Kemudian Abu Sufyan pun melanjutkan, ya, beliau pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menemui Rasulullah tapi ternyata tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Ya, ingin memperpanjang perjanjian antara mereka ya supaya genjatan senjatanya dilanjutkan tapi ditolak oleh Rasulullah. Ya, kemudian tidak putus asa Abu Sufyan, beliau mendatangi sahabat-sahabat senior. Di antaranya adalah Abu Bakar. Pokoknya minta agar ya Abu Bakar merayu Nabi untuk memperpanjang genjatan senjata di antara mereka. Maka dengan tegas Abu Bakar mengatakan, ma ana bifa'il, aku tidak akan melakukannya. Ya. Tidak sampai di situ, dia datangi pulang yang kedua yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya, itu lebih keras lagi Umar. Ya. Ana ashfa'u lakum ila Rasulillah, kata Umar. Ya. Fa wallahi laulam ajid illa dzar lajahadtukum bih.
apakah aku akan membantu kalian untuk meluluskan negosiasi itu? Demi Allah, jika aku tidak menemukan alat perang kecuali hanya seekor semut merah, maka aku akan memerangi kalian dengan semut merah tersebut. Wah, ini siapa? Umar. Ya, lebih parah ya kalau diminta-minta nih Umar. Belum putus asa juga, akhirnya didatangilah yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Abu Sufyan pergi ke Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali itu sudah menikah dengan putri Rasulullah, siapa? Fatimah. Dan mereka sudah punya anak namanya Al-Hasan. Ya, ini disebutkan cuma Al-Hasan, mungkin belum Al-Husainnya. Baik, maka ketika masuk ke rumah mereka berdua, didapati Ali, ada Fatimah dan ada Hasan. Ya, Hasan lagi main-main tuh, masih kekanak-kanak. Maka Abu Sufyan berkata, "Ya Ali, wahai Ali, engkau adalah orang yang paling erat hubungan silaturahimnya dengan Rasulullah. Sungguh aku datang karena ada keperluan. Aku tidak akan kembali dengan tangan hampa. Bantulah aku untuk membuat Muhammad menerima permintaanku." Maka Ali menjawab, "Celakalah wahai engkau Abu Sufyan, demi Allah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertekad melakukan sesuatu yang tidak seorang pun dari kami yang mampu menggugatnya." Kalau sudah Rasulullah bertekad melakukan sesuatu, maka tidak ada seorang pun dari kami yang mampu menggugatnya. Ya. Dan Ali menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu sangat marah ya karena pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Kemudian Abu Sufyan beralih ke Fatimah dan mengatakan, "Wahai putri Rasulullah, bisakah engkau memerintahkan anakmu ini," siapa? Hasan, "memberi jaminan perlindungan, ya, melindungi manusia sehingga dia menjadi pemimpin bangsa Arab masa depannya?" Ya, ini kayak apa? Kanakan masih. Ya, cuman gitulah. Ya, saking putus asanya Abu Sufyan sampai-sampai ini bisa enggak kekanakannya minta ya menjadi perantara antara dia dengan Rasulullah. Ya, maka kata Fatimah, "Demi Allah, anakku ini belum dewasa. Ya, belum sampai levelnya untuk bisa memberikan jaminan perlindungan di antara manusia." Ya. Dan tidak ada yang mampu bisa meminta perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ya, mulailah dia putus asa. Cuman sebelum pulang, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, "Demi Allah, aku tidak mendapati apapun yang bermanfaat untuk wahai Abu Sufyan. Akan tetapi, coba engkau pergi. Ya, bukankah engkau seorang pemimpin, ya, pemimpin Bani Kinanah? Bangkitlah, coba minta perlindungan di tengah-tengah manusia. Ya, apakah itu akan bermanfaat?" Kata Abu Sufyan. "Kada tahu juga," jar Ali. Ya, tapi coba aja ya, supaya semoga itu bermanfaat. Baik, kalau kulihal, nah ini usaha Abu Sufyan untuk bernegosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata tidak berhasil. Baik, akhirnya Rasulullah SAW pun bertekad ya untuk menyerang kota Mekah. Ya. Jadi peristiwa Fathu Makkah itu tidak direncanakan sebelumnya. Ya. Peristiwa ini dipicu karena tadi pengkhianatan orang-orang Quraisy. Ya, disebabkan karena itu akhirnya Rasulullah berazam untuk menyerang mereka. Baik. Maka pada tanggal 17 Ramadan ya, 8 Hijriyah, Rasulullah pun meninggalkan Marra Dhahran ya, menuju Mekah. Ya, mungkin Madinah menuju Mekah. Nah, sebelum berangkat beliau memerintahkan Abbas ya untuk mengajak Abu Sufyan. Jadi pasukan Islam sebelumnya bergerak menuju Mekah dengan 10.000 sahabat. Dan ini mengingatkan peristiwa sebelumnya ya, 3 tahun sebelumnya, yaitu pada perang Al-Ahzab ya, atau perang Khandaq, yang mana kaum muslimin itu dikepung oleh 10.000 musuh.
Ya. Dan sekarang di tahun ke-8 Hijriah justru mereka yang berjumlah 10.000 pasukan dan mengepung orang-orang musyrik. Ya. Jadi dikerahkan 10.000 sahabat yang siap perang. Dan beliau menugaskan Abdullah bin Ummi Maktum untuk menggantikan beliau di kota Mekah, di kota Madinah sebagai imam, yang menggantikan Rasulullah. Ya, padahal Abdullah bin Ummi Maktum, ya, beliau adalah seorang yang buta. Ya. Tapi kebutaan beliau ya tidak menghalangi mendapatkan kemuliaan, karena mata hati beliau tidak buta. Ya, berbeda dengan sebagian orang yang telah buta mata hatinya walaupun matanya itu bisa melihat. Ya, jadi seseorang memiliki kekurangan bukan berarti itu tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba Abdullah bin Ummi Maktum yang mendapatkan kemuliaan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam itu Rasulullah pun mulai berangkat ya dari kota Madinah. Nah, kemudian beliau ketika berjalan tersebut bertemu dengan dua sepupu beliau yang bernama Ibnul Haris dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, ini dua orang ya, orang musyrik yang dahulu sangat keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. Ya, Ibnul Haris dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, ketika mereka berdua ini menyatakan ingin masuk Islam, ya, Rasulullah sempat tidak setuju atau tidak bersikap keras terhadap mereka, ya, karena mengingat kerasnya permusuhan mereka ketika beliau masih di Mekah. Tapi akhirnya istri beliau, ya, yang merupakan dingsanak Abdullah bin Abi Umayyah, siapa? Ummu Salamah, Hindun bin Abi Umayyah, ya, bintu Abi Umayyah. Nah, dingsanaknya ini Abdullah bin Abi Umayyah ingin masuk Islam. Akhirnya kata Ummu Salamah, ya, meminta kepada Rasulullah untuk memaafkan dia, dan akhirnya Rasulullah pun memaafkan sepupu beliau ini. Baik. Maka berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki bigol. Bigol itu apa? Peranakan antara keledai dengan kuda. Jadi beliau mengendarai bigol menuju ke kota Mekah. Dan tiba-tiba, ya, ketika beliau ingin keluar dari kota Madinah, beliau bertemu dengan paman beliau Abbas, ya, yang berhijrah ke kota Madinah, dan beliau sudah masuk Islam. Nah, para ulama berbeda pendapat kapan Abbas bin Abdul Muttalib itu masuk Islam. Ya, ada yang bukan sebelum itu, sebelum Fathu Makkah beliau sudah masuk Islam, cuman beliau menyembunyikan keislamannya. Baik. Kemudian, ya, setelah sampai di kota Mekah, Rasulullah menyuruh untuk para sahabat, ya, yang jumlahnya 10.000 tadi, untuk menyalakan api atau obor, ya. Banyak itu 10.000 orang menyalakan obor sampai kelihatan api yang sangat besar. Maka sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy Mekah itu ketakutan, itu apa itu? Siapa yang menyalakan itu? Ya. Maka Abbas yang baru datang tadi langsung ikut menuju Mekah. Ya, dan Abbas ternyata agak kasihan dengan kota orang-orang Mekah. Kalau seandainya Rasulullah menyerang, mereka akan habis semuanya. Ya, maka Abbas pun mendatangi pemimpin kaum musyrikin pada waktu itu, yaitu Abu Sufyan tadi, ya, agar menyerahkan diri atau meminta maaf kepada Rasulullah. Ya, akhirnya dibawalah Abu Sufyan, ya, mengendarai keledai. Jadi siapa tadi? Abbas tadi membawa keledainya menuju Abu Sufyan dan seolah-olah seperti menculik Abu Sufyan.
untuk mengatakan supaya apa? Ya, serulah kaummu untuk meminta maaf kepada Rasulullah supaya Rasulullah tidak menyerang kota Mekah. Karena kalau sudah diserang, sudah tidak ada yang tersisa lagi. Karena kekuatan kaum muslimin itu sangat kuat. Maka kata Rasulullah, ya, besok insya Allah nanti aku berbicara dengan Abu Sufyan. Akhirnya pada saat itulah Abu Sufyan itu disuruh untuk masuk Islam. Beberapa kali ditawarkan masuk Islam, akhirnya Abu Sufyan pun masuk Islam. Nah, jadi Abu Sufyan itu masuknya kapan? Masuk Islam kapan? Ya, ketika menjelang peristiwa Fathu Makkah. Maka Abbas meminta kepada Rasulullah untuk memberikan keistimewaan kepada Abu Sufyan. Yang mengingat ya Abu Sufyan adalah pemimpin. Ya, maka apa yang bisa dilakukan oleh Rasulullah? Ya, maka kata Nabi SAW ketika sudah mulai masuk kota Mekah, beliau mengatakan, ya, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia akan aman. Ya, barang siapa yang masuk ke masjid maka dia akan aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia akan aman. Ya. Jadi Rasulullah tidak ingin berperang sebenarnya. Ya, ingin menguasai kota Makkah dengan damai. Ya. Akhirnya orang-orang pun ya tidak menyerang Rasulullah dan Rasulullah tidak menyerang mereka. Jadi dalam peristiwa Fathu Makkah itu tidak terjadi peperangan. Ya, karena orang-orang musyrikin sudah ketakutan terlebih dahulu. Maka pada saat itulah Nabi SAW yang memasuki kota Mekah dengan menundukkan kepala, ya, dengan ketawaduan beliau mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ya, maka beliau terus berjalan sampai ke Masjidil Haram. Beliau tawaf sambil menunggang onta beliau dan beliau membawa busur. Kenapa? Karena waktu itu ketika Fathu Makkah di sekeliling Ka'bah itu masih banyak berhala. Ya, yang jumlahnya disebutkan sampai 360. Maka ketika beliau tawaf membawa busur, maka beliau hancurkan satu persatu itu berhala. Ya, pokoknya semua berhala itu habis. Nah, ketika itu beliau membaca firman Allah, waqad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, telah datang kebenaran dan telah lenyaplah kebatilan. Baik. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun memasuki Ka'bah. Ya, beliau melihat ternyata di situ ada gambar-gambar. Di antara gambarnya adalah gambar Ibrahim bersama anaknya Ismail yang sedang mengundi, ya, meramal nasib dengan panah. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga Allah membinasakan mereka, demi Allah sekalipun Ibrahim tidak pernah mengundi nasib dengan anak panah ini. Maka Rasulullah pun menyuruh agar dihapus semua gambar yang ada di dalam Ka'bah. Ya, kemudian beliau pun sholat. Ya, maka orang-orang musyrik pun mulai berkumpul, ya, di sekitar Nabi SAW, menunggu nih apa yang akan dilakukan oleh Nabi kepada mereka. Ya, maka dengan memegangi pinggiran pintu Ka'bah, Nabi bersabda, wahai orang Quraisy, ya, tahukah kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Ya, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Maka kata mereka, khairan, engkau akan berbuat baik, katanya. Ini persangkaan mereka kan. Engkau adalah akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau adalah anak yang mulia dan anak dari saudara yang mulia. Ya, padahal dahulu awal-awal Islam Nabi dikatakan apa? Majnun, sahir dan seterusnya kan. Sekarang sudah Nabi berkuasa, akhirnya engkau adalah akhun karim, saudara yang mulia, ibnu akhin karim, anak dari saudara yang mulia. Maka kata Nabi SAW, aku sampaikan kepada kalian sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudaranya,
la tasriba alaikumul yaum, pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Ya, semoga Allah mengampuni kalian. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pergilah kalian antumul tulaqa, ya, kalian bebas. Wah, inilah pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik di kota Mekah. Baik, nah inilah ya kurang lebih ya peristiwa Fathu Makkah. Ya, adapun versi panjangnya nanti ketika pembahasan sirah di Fathu Makkah insyaallah. Baik, sebagai penutup, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan terus diberikan kepada kaum muslimin. Ya, cuman mungkin sebagian orang bertanya, sekarang kaum muslimin di mana-mana, ya, seperti di Palestina, di India sekarang kan itu diganggu oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, mereka menzolimi saudara-saudara kita. Sampai mungkin ada mereka yang bertanya, kapankah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu diperhatikan atau perlu diketahui bahwasanya pertolongan Allah akan terus diberikan kepada kaum muslimin selama mereka memenuhi syaratnya. Apa syarat ya seorang atau kaum muslimin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW bersabda, Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian ya hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, sekarang bagaimana kondisi kaum muslimin? Ya, sebagian mereka ya masih ya bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kemaksiatan. Ya, maka bagaimana seseorang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ketahuilah cara mendapatkan pertolongan Allah tidak lain kecuali dengan cara kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bagaimana kondisi para sahabat di perang Uhud. Mereka mendapatkan kekalahan disebabkan karena apa? Ya, di antara mereka ada yang tidak patuh dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal mungkin kesalahannya itu remeh ya, mungkin sebagian kita menganggap. Tapi karena mereka tidak patuh dengan Rasulullah, apa yang terjadi? Hampir 70 orang sahabat terbunuh di perang Uhud. Ya, maka bagaimana dengan kesalahan yang begitu banyak? Ya, bahkan yang lebih fatal daripada itu. Ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan kita dan kaum muslimin. Ya, semoga pertolongan Allah itu segera datang. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan berkaitan tentang tafsir ayat pertama dari surah An-Nasr. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tafsir ayat yang kedua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.